Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatil Yang terhormat Kepala UPTD SDN Korban 1, yang terhormat Dewan Guru UPTD SDN Korban 1. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semesta alam yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti undangan dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita senantiasa keharibaan bagi Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin Bapak Ibu undangan yang berbahagia, kami hadir di sini sebagai moderator. Acara yang akan kami bacakan sebagai berikut. Acara yang pertama, 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan Kepala UPTD SDN Morkoning 1, 4. Penutup dan doa, 5. Acara inti. Hadirin Bapak Ibu undangan, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin Bapak Ibu undangan yang berbahagia, marilah kita ikuti acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Indah Riyayawansih, Sarjana Pendidikan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia romansaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara yang ketiga yakni sambutan Kepala UPTD SDN Morkoning 1 kepada Bapak Usman, Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati para ibu guru dan bapak guru SDN Morkoning 1, Bapak Chandra Ardianta selaku BP perwakilan dari SDN Morkoning 1, para undangan yang saya hormati. Alhamdulillah di pagi siang ini kita tetap diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat
berkumpul, bertemu dalam rangka diseminasi modul 1.4 kalau saya baca itu, yaitu tentang penerapan disiplin positif. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kehadirat junjungan besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita bersama-sama membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berbangga sekali, berbahagia karena pada hari ini merupakan penerapan yang benar-benar dilaksanakan oleh Bapak Chandra selaku GP, dan ini merupakan ilmu bagi kita semua ya, dan ini perlu diterapkan nanti bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah kita. Jadi ini perlu, saya sangat berterima kasih kepada Pak Chandra yang telah mungkin nanti menularkan ilmunya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah lebih dulu, maksud saya bukan Pak Chandra yang pandai, tapi lebih dulu menerima ilmu, mudah-mudahan bisa ditularkan kepada rekan-rekan semuanya demi peningkatan SDN Morkoning 1. Jadi nanti monggo silakan Bapak Ibu memperhatikan dengan baik. Jangan, terima kasih kepada Pak Chandra bukan hanya pencitraan ya, tapi benar-benar nanti apa manfaat isi di dalamnya mari kita kerjakan bersama. Itu yang untung, yang paling utama. Kemudian mohon maaf saya selipkan di sini di luar konteksnya Pak GP, bahwasanya hari Kamis nanti ada jalan. Monggo Bapak Ibu kalau dipersiapkan dengan baik ya, segala sesuatunya diatur dan kerjasama. Kemudian ada tambahan lagi, ini merupakan program baru, bahwasanya nanti di tanggal 26 ini PGRI katakanlah guru di Kecamatan Banyak juga akan berpartisipasi mengikuti karnaval, dan setiap lembaga itu wajib mengirimkan minimal satu pasang peserta. Nah, nanti kebagiannya akan diundi sebentar lagi saya akan dapat kebagian pakaian adat mana atau seperti apa, saya juga belum tahu dikemas seperti apa. Yang jelas setiap sekolah wajib mengirimkan minimal satu pasang. Kalau mau nambah nanti boleh ya. Tentu saja berkaitan dengan akomodasi dan lain sebagainya. Yang perlu lagi, ini mungkin bisa dianukan ya ke kompelnya ya. Ke kegiatan ini nanti bisa dilanjut ke kegiatan kompelnya, bisa lain waktu atau bagaimana, karena sebentar lagi Bapak Ibu harus sudah mengisi RHK ya. Nah, RHK-nya sepertinya kompelnya kan semua mengisi. Periode untuk bulan ini yaitu bulan Juni sampai Desember. Jadi yang punya silakan, mungkin kompel bisa memang diaktifkan. Kalau misalnya ingin menampilkan tidak hanya kompel itu katanya harus diupload di PNN juga Bu. Lebih artinya kegiatannya itu diupload di PNN, tidak hanya manual seperti itu bisa. Itu lebih nyata. Apakah seperti aksi nyata atau bagaimana? Tapi yang jelas kalau kemarin kan hanya seperti ini dapat piagam kan gitu. Nah itu dimasukkan ke PNN gitu katanya. Nah kayak webinar itu. Jadi kegiatannya itu diketahui oleh
orang luar gitu. Nah, mungkin nanti bisa diajari. Nah seperti sekarang ini kalau perlu dokumen-dokumen Bapak dan Ibu monggo, nanti silakan kepada teman-teman, jangan hanya dari belakang saja yang memfoto, dari depan juga bisa jadikan dokumentasi suatu waktu Bapak Ibu ada kepentingan ya. Mohon maaf kalau saya karena RAM HP-nya sangat sedikit, kalau buat hilang yang HP-HP baru disimpan. Karena waktu pasti ditanyakan, seperti kemarin kerja bakti, HP saya kan kosong. Nah itu mudah-mudahan setiap kegiatan event atau suatu kegiatan didokumentasikan. Jadi kalau diperlukan bukti kegiatan mengadakan KKG, ini bisa dijadikan bukti KKG. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan sampai di sini karena saya mungkin sebentar saja mengikuti kegiatan ini, dan saya harap kepada Bapak Ibu dapat mengikuti sampai dengan selesai dan mengerti apa yang terkandung dalam penerapan disiplin positif. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang keempat yaitu penutup dan doa yang dipimpin oleh Ibu Wahyuni Subhania, Sarjana Pendidikan Islam. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang kelima yaitu acara inti. Saya pasrahkan kepada Bapak Chandra Hardika Aryata, Sarjana Pendidikan selaku pemateri pada kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala UPTD SDN Nomor 1, yang saya hormati Dewan Guru SDN Nomor 1. Pertama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita curahkan ke baginda kita yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang pada saat ini. Bapak Ibu, kita bisa berkumpul dan kita bisa bertatap muka pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Nah, jadi ini nanti saya di sini akan menjelaskan dan harapannya nanti Bapak Ibu bisa memahami. Oke, tujuan dari aksi nyata yang pertama yaitu menumbuhkan budaya positif dalam diri siswa sendiri, yaitu motivasi instrik.
Yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin positif yang kuat. Nah, maksudnya ini tujuannya kita ini nanti di sini kan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi nanti murid ini bagaimana caranya bisa senang untuk belajar, ya kan? Dan nanti akan ada penjelasan tersendiri nanti. Yang ketiga itu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin positif yang kuat. Oke, next. Nah, sebelum ke acara inti, nanti di sini ada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan dalam artian di sini sudah ada contoh saling menghargai pendapat teman lain atau teman sejawat. Nah, jadi ini contoh dari kesepakatan kelas. Ya, jadi kesepakatan kelas ini juga bisa diterapkan Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan, pastinya kita akan harus ada yang namanya kesepakatan kelas. Jadi biar apa? Acara kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, tujuannya saling menghargai pendapat teman lain atau teman sejawat. Nanti ketika ada temannya ataupun dari Bapak Ibu guru yang bertanya, ya kan? Nanti lainnya itu intinya ya bisa bisa menghargai, tidak saling menjatuhkan di situ. Itu contoh yang pertama. Mungkin ada dari Bapak Ibu selain ini kira-kira apa kesepakatan kelas sebelum saya akan melanjutkan ke acara intinya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ya, Wira hadir tepat waktu. Ya, silakan Bapak Hanif hadir tepat waktu. Tinggal di klik itu, di titik-titiknya itu. Nah, hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Oke, selain itu, ya Ibu Wahini. HP itu diketatkan saja. HP di silent gitu ya. Oke ya. Dicatat Bapak Hanif, HP di silent. Di silent. Ini kesepakatan kelas dalam acara. Iya, dalam acara ini, Pak. Monggo selain itu, apakah ada lagi selain dari tiga ini? Kalau keluar kelas izin. Oke, siap. Kalau keluar kelas harus izin. Kalau itu Ada lagi? Apakah ada yang mau menambahkan? Sudah? Nah, kalau sudah nanti kita kesepakati bersama-sama. Kalau misalnya nanti dari empat ini tidak ada yang sepakat, nanti bisa menyampaikan. Oke, yang pertama kita saling menghargai pendapat teman lain atau teman sejawat. Sepakat atau tidak? Sepakat. Oke. Yang kedua, hadir tepat waktu. Sepakat ya? Sepakat. Yang ketiga, HP di silent. Jadi HP di silent. Tapi kalau memang ada telepon ataupun yang darurat, silakan, tidak apa-apa. Dengan catatan yang keempat ini, keluar kelas dengan izin. Ya, jadi seperti itu. Gimana dari empat kesepakatan ini? Sepakat semua atau gimana? Sepakat ya. Oke, kalau sepakat kita lanjutkan. Nah, ini ice breaking. Namanya tembak dor sambil bernyanyi. Coba sekarang Bapak Ibu berdiri ya. Kita ice breaking dulu. Kita sambil bernyanyi biar apa ya? Biar suasananya juga mencair ya. Bukan saja ini nanti ya. Oke ya. Nah, nanti kita sambil bernyanyi tembak dor ini nanti kita baris di sini semua Bapak Ibu melingkari dalam artian Bapak Ibu ada di sebelah sini, nanti kita jalan seperti kereta api sambil nyanyi. Nanti ketika saya menunjuk salah satu, katakanlah ditembak sama saya, Tor. Nanti yang ditembak itu nunduk, ya kan? Setelah yang ditembak kan di tengah, kanan kirinya menyebutkan namanya nanti seperti itu. Kita kasih contoh dulu ya. Oke, silakan Bapak Ibu berada di sini. Semuanya ya. Ya, ini juga. Silakan. Nah, di depan juga semuanya Bapak Ibu. Yo.
Untuk Bu Yuni sampai lari balik kanan. Dari sana. Pak Inul dari sana. Nah, ayo kita nyanyi sambil dari Bu Yuni ya. Nyanyi potong bebek angsa sambil tepuk tangan. Yo 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa 4 kali. Serong. Arif sama Bu Dani harus menyebutkan paling cepat menyebutkan namanya. Nah ini kan ini yang dor. Nah ini Pak Arif sama ini sebutkan namanya. Ini Pak Arif. Nah Pak Arif menyebutkan ke Bu Dani. Siapa yang cepat itu pemenangnya. Menyebutkan nama Bapak. Nama yang di depannya ini. Nah ini kan ditembak Har. Berarti Bu Dani menyebutkan nama Pak Arif. Pak Arif menyebutkan namanya Bu Dani. Tapi hal yang cepat itu yang menang. Yang kalah nanti kita nyanyi bersama-sama. Oke, paham ya? Oke, ayo. Satu kali lagi yuk. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Serong, serong. La 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 la. Dar. Cepet Bu. Oh, siapa tadi? Dulan siapa tadi? Dulan siapa? Dulan ini apa ini? Yo, satu kali lagi ya tadi percobaan. Sekarang harus lebih konsentrasi lagi. Yo. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Serong, serong, dar. Pak Inul yang kalah. Sini Bapak Inul, sini Bapak Inul. Tangan Bapak Inul. Ayo maju. Dan malu-malu. Ya, oke. Nah, ya, oke ya. Jadi karena tadi sudah apa? Sudah bermain dengan perasaan happy ya kan. Jadi nanti Bapak Inul bisa menyampaikan setelah bermain ataupun tadi ice breaking itu yang judulnya tembak dor, apa yang Pak Inul rasakan. Monggo Bapak Inul. Terima kasih Bapak Citra. Yang jelas intinya permainan ini sangat menyenangkan, bergembira karena sebelum memulai aktivitas atau materi yang kita terima nanti kita harus depan dulu biar pikiran kita yang berangkat dari rumah dengan keadaan yang senang. Jadi sangat mendukung sekali dengan kegiatan semula ini sebelum kita ke acara inti. Tapi yang jelas acara ini harus mengarah ke materinya nanti. Jadi digabungkan aja nanti tujuannya itu adalah. Terima kasih, tepuk tangan buat Bapak Inul. Kita buat bareng-bareng. Oke ya. Tujuannya dari tembak dor ini yang pertama itu memang kita harus ketika kita mengajar ataupun kita mendidik anak-anak ya kita memang harus dalam keadaan apa ya? Kita senang ya. Kalau kita senang anak-anak juga akan ikut senang. Yang kedua kita juga melatih fokus ketika langsung ditembak dor. Kadang kan yang ditembak kadang menyebutkan namanya juga. Nah, seperti itu ya. Kalau kita sudah fokus, insya Allah nanti anak-anak yang yang belajar juga akan fokus juga seperti itu. Intinya ya kenapa tadi saya sampaikan pembelajaran itu berpihak pada murid, yaitu tujuannya seperti itu memang. Jadi kita benar-benar siswa itu dibikin senang, siswa itu dibikin happy ya. Jangan sampai siswa itu dibentak-bentak ya apa nanti ada penjelasan tersendiri, nanti ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi seperti itu. Oke, sudah ya. Kita ke acara intinya, yaitu saya yakin semuanya sudah dalam senyum semua ya. Kalau tadi kan kayaknya tegang ya kan, kalau sekarang sudah tersenyum ya kan. Nah ini budaya
positif. Nah ini acara intinya. Jadi apa sih budaya positif itu? Nah, budaya positif itu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga intinya ya siswa selain juga siswa senang juga kita juga siswa itu yang kritis. Terus hormat. Nah, dalam artian hormat itu ya hormat kepada bapak ibu guru. Selain juga di rumahnya juga hormat kepada orang tua dan bertanggung jawab. Nah, ketika siswa ini kan kadang ketika ditunjuk mengikuti apa kadang kan itu. Nah, gimana caranya seorang guru ya kita bisa memotivasi anak-anak untuk bisa bertanggung jawab dan dapat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini profil pelajar Pancasila. Next. Nah ini profil pelajar Pancasila. Yang pertama berkebinekaan global. Yang kedua ya bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah ini yang nanti kita bisa terapkan kepada anak didik kita. Paling tidak, meskipun tidak semuanya yang dimiliki anak didik kita, yang penting ada dari beberapa yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang harus tertanam di anak didik kita. Nah katakanlah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah kita sudah melaksanakan kegiatan apa? Pembiasaan 5S ini sudah termasuk beriman dan bertakwa. Dalam artinya kan anak kita kan sudah dibiasakan pembiasaan kita apa? 5S, ya kan? Senyum, sabar, salam, sopan santun. Jadi seperti itu. Jadi kebiasaan yang kita lakukan di sini itu kita tetap terapkan seperti itu. Memang apa ya? Kegiatannya kan secara itu kan hanya sepele, cuman dampaknya kan insya Allah akan dampak positif kepada anak didik kita. Terus berkebinekaan global, intinya kita ya saling merangkul ya dalam apa ya, jangan sampai ketika ada siswa yang tengkar bagaimana caranya kita mengatasi seperti itu, nanti akan dijelaskan juga. Terus bergotong royong ketika kita katakanlah ya ada teman sejawat ataupun teman-teman siswa kita yang mengalami kesulitan, kita harus bergotong royong. Jangan sampai kita bekerja sendiri-sendiri. Ya, kita harus bergotong royong, kerja sama. Terus kreatif, siswa harus memiliki pemikiran kreatif. Ya, jangan sampai gurunya saja, ya siswa juga harus kreatif. Nah, bagaimana tugas kita nanti ke siswa supaya siswa itu kreatif. Jadi seperti itu. Terus bernalar kritis, terus setelah itu mandiri. Oke, lanjut. Bapak Ibu guru tahu nyanyi profil Pancasila. Modul 1.4 konsep utama budaya positif. Soal nyanyi profil Pancasila dulu. Nah, itu sama nyanyi dulu. Sebelum menginjak gitu materi lanjut. Nyanyi. Oke, kita nyanyi bareng-bareng. Apa tadi? Profil pelajar Pancasila. Ayo, 1, 2, 3. Dan bertakwa Pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan gotong royong mandiri, kreatif dan kritis. Oke ya, lanjut. Pelajari ke siswa ya. Oke, ini konsep utama budaya positif. Ya, yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi, hukuman dan restitusi, terus keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi nanti kita akan pembahasan tentang ini semua, yaitu 1 sampai 7. Yuk lanjut. Nah, yang pertama perubahan paradigma belajar.
Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa mampu berpikir kritis dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, maksud yang pertama tadi itu ya kita bisa membangun positif di sekolah ya, dengan yaitu mampu berpikir kritis dan bertanggung jawab. Jadi ya nanti gimana tugas seorang bapak ibu guru biar siswa kita itu memiliki pemikiran yang kritis dan bertanggung jawab. Selanjutnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi yang sudah kita terapkan di sekolah itu sudah bagus ya. Tadi yang sudah saya singgung yaitu 5S, guru setiap hari sebelum jam pelajaran dimulai menyambut siswa yaitu dengan cara bersalaman, itu sudah bagus. Kenapa? Kita sudah menerapkan disiplin positif. Ya, disiplinnya apa? Mereka akan tepat waktu, ya kan? Yang awalnya katakanlah datang jam 7:30, ya alhamdulillah sekarang ini siswa sudah banyak datang jam 7, sudah banyak yang ada di sekolah. Jadi kalau siswa jam 7 kan paling tidak guru sebelum jam 7 itu sudah ada di sekolah. Kenapa? Guru adalah sebagai teladan untuk bagi siswa. Kalau misalnya gurunya terlambat ataupun tidak disiplin atau tidak tepat waktu, takutnya nanti ditiru sama siswa atau sama murid kita. Jadi seperti itu ya. Oke. Di sini ada ilustrasi. Nah, ini ilustrasi. Kalau tadi speaking, sekarang ilustrasi. Saya bacakan ilustrasinya, nanti Bapak Ibu ikuti. Oke? Ya, yang Anda dan teman Anda, nah ini kan katakanlah Pak Inul dengan Pak Arif, Bu Ira sama Bu Yuni, terus Bu Ulan sama Bu Ida, Pak Hanif atau sama Bu Dani. Anda dan teman adalah akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba kepalkan sekarang. Nah, kepalkan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nih, ada sesuatu yang berharga. Nah, entah itu apa ya terserah Bapak Ibu. Yang penting apa? Menurut Bapak Ibu yang ada di tangan ini, genggamannya ini apa? Sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Pegang erat, ya. Sudah? Tugas B, rekan Anda, rekan di sebelahnya, yaitu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Temannya katakanlah Pak Inul dengan Pak Arif. Pak Inul juga gini, dengan cara Pak Arif tangan Pak Inul terbuka. Nah, kan seperti itu. Mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk. Ayo Pak buka tangan Bu. Nah, seperti itu. Ayo Pak buka tangannya Pak. Nah, padahal ini Pak, yang ada di genggaman Anda itu Pak sangat berharga. Oke? Sudah terus menghardik, mengintimidasi, ya, memarahi, menggoda, entah itu menggelitik, gelitik, ya. Terus bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membukanya. Sudah ya? Oke, lanjut nih. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa yang pertama kontrol orang lain, kontrol pengaruh, dan kontrol diri sendiri. Kalau misalnya tadi si B katakanlah Bu Wahyuni ke Bu Ira, ini bagaimana Bu Ira? Apakah Bu Ira akan melepasnya tangan ini atau tidak? Ataukah membiarkan Bu Yuni membuka ataupun wes Bu ini Bu atau bagaimana untuk Bu Ira? Kalau misal ini terjadi pada Ibu Ira, mungkin contohnya yang saya kepal mungkin amanah seperti itu. Ketika Bu Yuni mencoba mempengaruhi saya, misalkan dengan amanah yang saya dapatkan, misalkan Bu Yuni main curang, memberikan uang
sehingga kembali ke diri saya sendiri, bisa curang atau tidak keputusan saya seperti itu. Jadi saya memutuskan tidak akan memberikan kesempatan kepada orang yang mempengaruhi saya, walaupun itu Bu Yuni sekalipun. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Bu Ira. Ini menurut Bu Ira seperti itu. Sekarang kan image-nya sudah, sekarang tinggal bapak-bapaknya ini. Mungkin Bapak Inul, atau Bapak Anik, tak apa. Silakan Bapak Anik. Ya, dengan berkaitan dengan ilustrasi tersebut, mungkin saya memegang yang berkaitan dengan harga diri saya. Jadi meskipun cacian, materi yang melimpah itu akan tetap saya bertanggung. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Bapak Hanif. Jadi gini ya, maksud dari tadi itu ini kontrol, mulai dari orang lain terus pengaruh diri sendiri. Berarti Bapak Ibu tadi tetap menggunakan kontrol diri sendiri. Dalam artian meskipun ada hujatan terus kritikan ataupun materi yang tadi mau dikasih uang, tetap tidak berpengaruh. Meskipun orang lain itu katakanlah ya saudara atau bagaimana, tetap intinya menggunakan yang namanya kontrol diri sendiri. Nah, jadi seperti itu. Jadi aslinya setiap orang atau setiap guru ini memiliki jawaban yang berbeda. Ada yang katakanlah kontrol kalau misalnya terpengaruh, ya kan, terpengaruh dalam artian gue buka ini tak kasih uang 1M misalnya, ya, mesti kan masih mikir kan ini terpengaruh pada saya nanti, kan seperti itu. Ya, paham ya? Nah. Oke, lanjut. Nah, perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon, di sebelah kanan itu ada teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah agar dapat berpandangan sama dengan kita. Di sebelah kanannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat kunjungan gagal. Nah, ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang. Jadi tadi itu memang ada ada kaitannya dengan yang tadi Bapak Ibu praktekkan, yaitu tentang ilustrasi tadi itu. Oke, selanjutnya, jadi kesimpulan dari perubahan paradigma belajar tentang teori kontrol, ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi aslinya kan kita juga berhak untuk memaksa, dan bagaimana tergantung dari kita sendiri, mau tetap mempertahankan atau mau pasrah, kasihkan saja, yang terpenting dapat ini kan, seperti itu. Kita kembalikan kepada individunya. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini disiplin positif. Apa makna disiplin positif itu? Nah, ini kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan mengawasi diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa
terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi intinya kita akan tetap kembali lagi yaitu ke nilai-nilai ataupun ke profil pelajar Pancasila. Tadi yang sudah dijelaskan juga, termasuk kita bisa nyanyi bersama-sama tentang profil pelajar Pancasila. Jadi intinya disiplin ini kan tanpa tanpa terperintah orang lain, ya itu akan muncul tersendiri dari diri kita sendiri juga. Ya meskipun kita katakanlah siswa, ya kan ini contoh siswa disuruh katakanlah sama bapak ibu guru suruh datang jangan terlambat, ya kan? Guru selalu setiap hari itu menyuruh siswa itu tidak datang terlambat. Akan tetapi dari siswa tersendiri itu masih belum ada satu saja yaitu memiliki profil pelajar Pancasila. Siswa itu tersebut akan terlambat terus. Nah, gimana caranya nanti kita seorang guru hanya mengarahkan saja, biarkan nanti siswa itu yang berkembang, siswa itu yang memiliki nalar kritis. Nah, ketika saya terlambat, apa nanti konsekuensinya saya? Nanti akan dijelaskan nanti di materi berikutnya. Jadi biar Bapak Ibu kan, seperti apa sih nanti ketika ada siswa itu terlambat atau siswa itu melanggar, apa yang harus kita lakukan? Karena nanti akan ada beberapa opsi atau pilihan, Bapak Ibu menggunakan yang mana seperti itu. Lanjut. Nah, ini nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi instingnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berpemikiran global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, nanti bagaimana caranya siswa kita ini memiliki profil pelajar Pancasila. Meskipun saya yakin tidak semuanya akan dimiliki. Katakanlah si A memiliki beriman, terus mandiri. Nah, bagaimana caranya nanti kita sebagai guru bisa mengarahkan kekurangan anak tersebut. Oh, ternyata anak ini kelamanya digotong royong. Ya kan? Kita sambil ajak siswa kita ketika katakanlah ada kegiatan kerja bakti atau apa, ya kan? Kalau anak ini sudah tidak memiliki rasa gotong royong, mereka akan diem anak itu. Wes intinya acuh tak acuh. Cuman karena dia memiliki beriman dan bertakwa, katakanlah dia tetap mengikuti, katakanlah kayak sholat, kayak apa seperti itu. Terus kegiatan kita 5S, cuman kegiatan bergotong royongnya itu mereka kurang, anak kita kurang. Guru kita selaku guru bagaimana caranya kita mengarahkan, bukan siswa ayo kamu harus ini, enggak, ya kan? Kita hanya mengarahkan, istilah kita sebagai jembatannya untuk anak didik kita. Nah, caranya ya nanti ya Bapak Ibu nanti yang bisa mempraktikkan sendiri. Ya kadang anak itu hanya memiliki kreatif saja. Mereka di sekolahnya kreatif kan buat miniatur ini. Cuma kadang mereka anak itu kadang tidak bisa memiliki mandiri atau bernalar kritis atau berkepemilikan global. Ya, gimana caranya kita nanti mengarahkan intinya. Jadi seperti itu. Dan ketika anak ini sudah memiliki seperti profil pelajar Pancasila, mereka akan ya kegiatan kita insya Allah guru-gurunya akan
Mereka akan berjalan sendiri nanti kegiatan itu. Ya, sesuai dengan apa? Ya katanya kreatif, pasti kan berhubungan dengan bakatnya mereka, kan seperti itu. Baik ya terserah buat katakanlah buat tempat sampah ataupun lainnya, jadi seperti itu. Oke, lanjut. Tujuan disiplin positif, menanamkan motivasi kepada semua siswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi ini berasal dari diri siswa, dari internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, intinya bukan dari disiplin positif, yaitu apa? Mereka akan timbul sendiri, bukan dari diperintah sama bapak ibu guru, terus ada pengaruh, ada hukuman ataupun hadiah. Nanti katakanlah contoh, kalau misalnya kamu nanti juara 1, nanti sama bapak kasih hadiah. Nah, jadi seperti itu. Kadang kan kita seperti itu. Nah, apakah kita seperti itu benar? Ya kalau menurut saya ini kurang pas. Karena apa? Siswa itu tidak akan intinya tidak bisa tidak bisa memotivasinya diri sendiri. Karena motivasinya dari eksternal. Intinya apa? Motivasi yaitu internal dari kita sendiri, dari anak didik. Jadi seperti itu. Bukan dari kita. Jadi seperti itu. Kan selama ini kan kita seperti itu. Kadang anak-anak buang sampah sembarangan atau apa, kita langsung menghukum atau bagaimana, kan seperti itu. Ya, oke, lanjut. Nih, motivasi, hukuman dan restitusi. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Dawson, yaitu yang pertama untuk menghindari rasa tidak nyaman atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, yang pertama ini maksudnya menghindari rasa tidak nyaman atau hukuman. Kadang kan setiap anak-anak mengalami ataupun tidak sesuai dengan aturan yang di sekolah, kadang langsung kita hukum. Ayo kamu push up sekian, ayo kamu seperti itu. Nah, sekarang ini hukuman seperti itu tuh sudah tidak berlaku atau tidak musim, ya kan? Nah, bagaimana Pak caranya nanti anak-anak itu ketika mengalami ataupun melanggar, apa yang harus kita lakukan? Nanti akan ada penjelasan di berikutnya ya. Untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, katakanlah nanti kalau kamu juara saya kasih uang, nanti kalau kamu juara saya kasih ini. Nah, itu tidak dianjurkan seperti itu. Karena apa? Akan nanti mindsetnya mereka ketika terus dewasa, ketika ada lomba, enggak, kalau saya tidak ada uang sekian, saya tidak mau ikut lomba. Kan seperti itu nanti. Makanya kita ini kan selaku guru SD, ya kan, istilahnya kalau kita buat rumah, kita adalah fondasi. Ketika fondasi kita sudah kuat, ya kan, selalu anak itu akan tetap kuat nanti ke atas. Sama halnya kita membuat rumah, fondasi kita sudah kuat, ya tinggal menjalankan saja sampai sudah menjadi rumah. Ataupun sebaliknya, ketika fondasinya kita sudah tidak kuat dari bawah, dari SD sudah tidak kuat, SMP, SMA akan ambruk nanti, misalkan roboh sendiri nanti, jadi seperti itu ya. Oke, lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi eksternal. Nah, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, nah ini termasuk motivasi eksternal. Nah, ini motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Katakanlah ketika anak tersebut, ya kan, melanggar, katakanlah datang terlambat, mereka itu anak itu akan berpikir,
ketika saya terlambat nanti apa ya dampaknya untuk saya? Yang pastinya Pak, tidak yang pertama ketinggalan pelajaran pastinya itu. Ketika masuknya jam setengah 8, mereka datangnya jam 8, kan pastinya terlambat. 30 menit tidak ikut pelajaran, ya kan? Nah, mereka juga diajak berpikir ke sana. Gimana caranya mereka itu datang tidak terlambat, ya kan? Kita sebagai guru hanya mengarahkan saja, ya, sambil mengingatkan juga. Nah, biarlah muncul nanti yang namanya motivasi internal dari dalam. Oke, lanjut. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi nanti apa sih hukuman, apa sih konsekuensi? Konsekuensi merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan. Sedangkan hukuman sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Lanjut. Konsekuensi adalah hasil kesepakatan. Ini konsekuensi. Sedangkan hukuman tidak ada hubungannya dengan tindakan yang dilakukan. Lanjut. Nah ini contoh kasus masuk dan konsekuensi apa hukuman. Ya, ini dari 3 kasus ini, ya kan? Yang pertama, push up 5 kali karena tidak memakai sepatu hitam. Ini menurut Bapak Ibu masuk konsekuensi apa hukuman? Masuk apa? Hukuman. Ya, kenapa kok bisa masuk hukuman kok tidak masuk konsekuensi? Kenapa kok push up ini tidak kok tidak masuk ke konsekuensi, kok bisa masuk ke hukuman? Oke, katakanlah nomor 1 kan tadi masuk hukuman. Sekarang yang nomor 2, membersihkan air di atas meja karena tersenggol. Konsekuensi. Yang ketiga, lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat masuk kelas. Masuk hukuman. Jadi setelah dari kasus ini pastinya Bapak Ibu bisa membayangkan, oh ternyata nomor 2 ini masuk konsekuensi. Kenapa kok masuk konsekuensi? Nah, karena apa? Dia sudah intinya membersihkan air di atas meja karena tersenggol. Tindakannya apa dia? Yaitu membersihkan air di atas meja. Itu. Kalau hukuman, katakanlah hukumannya hampir kayak sepihak. Kadang kan Bapak Ibu kan kayak ini lari lapangan 2 kali karena terlambat masuk kelas. Ada siswa terlambat, lari 10 kali. Nah, kadang-kadang seperti itu. Itulah hukuman. Ya kan? Nah, gimana caranya ketika siswa itu terlambat? Nanti akan ada di penjelasan di berikutnya. Biar anak itu juga merasa nyaman juga, ya kan? Oke, lanjut. Nih, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Benar apa tidak? Kalau hukuman pasti itu. Siswa kadang ya agrutu besok gini kan seperti itu. Cuma kita tidak tahu kadang kan seperti itu. Memang menyakitkannya. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Dalam artian apa? Kayak tadi itu mereka mempunyai tindakan. Ya kan? Ketika dia tadi contoh tersenggol airnya membersihkan. Jadi seperti itu. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk dijaga waktu lama. Kalau konsekuensi jangka waktu pendek. Setelah membersihkan sudah beres. Ya kan? Kenapa? Dia punya kemauan sendiri. Tanpa disuruh atau diperintah. Terus anak membenci kedisiplinan. Ketika mereka setiap hari dihukum, mereka akan benci kedisiplinan. Kenapa? Membangkang, nah saya datang terlambat terus. Hanya kan seperti itu.
Terus anak menghargai disiplin ketika yang dibicarakan. Terus katakanlah ada siswa yang terlambat, terus dipanggil, ya kita jelaskan ini, insya Allah anak itu akan menghargai disiplin. Terus paksaan, stimulus atau tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kadang kan kita nyuruh anak itu kan lari, katakanlah. Nah, kita kan tidak tahu anak itu sudah sarapan atau belum di rumahnya. Disuruh lari 100 kali, 5 kali putaran, pingsan. Ya kan? Resiko mesti apa? Di sekolah. Ya kan? Kalau misalnya kita tanya kan, kenapa Cong, kok bisa terlambat? Nah, iya Pak, saya gini seperti itu. Ya. Terus konsep diri yang buruk. Dan hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kadang kan anak-anak kan katakanlah ya selain terlambat ataupun tidak mengerjakan PR, ya kan kadang kan anak-anak PR-nya sudah belum? Sudah. Nah, padahal PR itu yang namanya PR kan harus dikerjakan di rumah. Kadang anak-anak kan berbohong. Enggak Pak, enggak Bu, saya kerjakan di rumah. Padahal kerjakan di sekolah. Kenapa? Saking selalu diberi hukuman. Terus anak belajar untuk mematuhi aturan di konsekuensinya itu. Terus marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Terus kehilangan hak dibuat tidak nyaman untuk sementara. Ya. Jadi ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, lanjut. Nah ini restitusi. Kalau tadi ada hukuman, ada konsekuensi, sekarang ada yang namanya restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang namanya restitusi. Ya kan? Pastinya juga Bapak Ibu mendengarnya pun juga apa sih restitusi itu? Ya ini penjelasan dari restitusi. Nanti prakteknya nanti ada di video yang sudah saya buatkan cara penanganannya. Oke, lanjut restitusi. Nah ini perbedaannya dari tiga ini, ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Nanti dari ketiga itu mana sih yang paling baik ataupun yang paling cocok untuk kita terapkan di sekolah berponing satu ini, ya kan? Kalau tadi hukuman dan konsekuensi sudah dijelaskan, sekarang di restitusi ini. Restitusi merupakan pilihan, terus menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan. Masalah yang terpecahkan, terus murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, hukuman pastinya akan bersifat yang namanya negatif, pasti itu, ya kan? Namanya juga hukuman, ya katakanlah siswa dihukum sama guru kan, pasti mereka kan berpikirnya apa? Negatif. Kalau ini netral untuk konsekuensi. Sedangkan ini akan dampak positif bagi anak tersebut. Jadi nanti dari ketiga ini mana yang kita kita pakai nanti ketika anak itu melakukan kesalahan ataupun pelanggaran yang sudah ditetapkan di sekolah. Oke, selanjutnya 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan.
Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Jadi nanti ada solusi nanti gitu. Kalau kita menggunakan restitusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, lanjut dong. Di sini ada keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Kayak tadi itu sebelum kita melaksanakan kegiatan, kita harus ada keyakinan kelas. Apakah itu bisa diterapkan di kelas kita? Bisa, ya kan? Sebelum kita melaksanakan pembelajaran ya kita harus melakukan keyakinan kelas yang kayak tadi itu, ya kan? Kalau keyakinan kelasnya tadi yang ada di sini kan ada 4 kita. Nah di kelasnya bapak ibu ya dibuatkan sendiri nanti dari bapak ibu. Cuma bukan bapak ibu yang membuat siswa yang mengusulkan pendapat kayak tadi itu. Nah, nanti ketika siswa itu melanggar, nanti bisa tahu cara mengatasinya. Tinggal ya, ini keyakinan kelasmu bagaimana seperti itu untuk kedepannya biar tidak melanggar. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Hanya mengikuti aturan ini maksudnya kan kalau sudah ada aturan, guru yang membuat. Kalau sekarang itu kesepakatan kelas, siswa yang membuat kesepakatan kelas di dalam kelas tersebut, ya kan? Kenapa? Siswa biar apa ya tadi itu profil belajar Pancasila. Siswa biar bisa mandiri, terus bisa kreatif, terus bisa berkepentingan global dan lain-lainnya. Jadi seperti itu. Jadi kan kalau dulu kan peraturan siswa tata tertib, nah ini harus kamu ikuti. Sekarang enggak. Gimana caranya kita buat kesepakatan kelas? Kalau sudah fit, oke, tempel di kelasnya. Siswa tersebut tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, bisa Pak dipanggil. Nah, panggilnya Pak menggunakan hukuman, menggunakan konsekuensi atau menggunakan restitusi. Jadi seperti itu. Tinggal nanti Bapak Ibu yang memilih. Yang paling bagus ataupun yang sesuai yang harus kita terapkan di sekolah kita itu yang mana? Apakah hukuman, apakah konsekuensi, apa itu restitusi. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Analogi aturan dan keyakinan. Lanjut. Contoh keyakinan kelas 3B. Nah, ini hasil keyakinan kelas. Bertanggung jawab mengerjakan tugas dikit. Misalnya, nih keyakinan kelas. Nah, ketika misalnya waktu pikirnya tidak bertanggung jawab, ya siswa tersebut kita panggil nanti. Jadi tinggal milih hukuman, milih itu yang Bapak Ibu terapkan. Nanti mana sih yang harus kita terapkan dari 3 tersebut untuk anak didik kita? Nanti akan ada penjelasannya nanti. Bersikap jujur. Nah, misalnya ada siswa yang mengatakan, Pak harus bersikap jujur, ya ditulis aja bersikap jujur. Berarti kan memang ini positif kan kalau bersikap jujur. Terus ada bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Nah, tenang, tidak rame. Ketika Bapak Ibu menjelaskan, nyaman. Ya, ketika siswa itu rame, tinggal Bapak Ibu, ini kesepakatannya kalian. Ayo, mari kita laksanakan. Tinggal itu toh Bapak Ibu. Jadi bukan Bapak Ibu yang membuat peraturan, akan tetapi keyakinan kelas dan yang disepakati oleh kelas tersebut. Jadi seperti itu. Karena kan selama ini kan kita mengajarkan sudah ada tata tertib kita yang membuat. Siswa harus ini, siswa harus itu, ya kan? Tanpa memikirkan ataupun dampak nanti ketika kita sendiri yang membuat. Kalau siswa sendiri yang membuat keyakinan kelas, saya yakin mereka akan timbul dari abang tinggi.
dari diri sendiri tanpa paksaan. Jadi mereka tugas piket, tinggal lihat di jadwalnya. Terus jujur, berarti ketika ada contoh, ada uang ataupun apa, mereka kalau bukan punyanya atau bukan haknya, mereka kan, Pak ini ada uangnya, tidak tahu punya siapa Pak, ini seperti itu. Terus bersikap sopan dan menghormati guru. Saling tolong menolong. Kalau katakanlah temannya mengalami kesusahan, ya kita tolong menolong. Jika memang keyakinan kelas itu memang dimunculkan sama ataupun sama apa siswa bapak ibu. Terus hidup rukun dengan teman. Tidak turun apa lo atau karam. Nah ini hanya contoh. Nah nanti dari bapak ibu sendiri, Pak apakah kelas 1 bisa kita buatkan keyakinan kelas? Ya selalu bisa. Selama Pak intinya kelas 1 kan memang perlu pengarahan dari gurunya. Yo, keyakinan kelas itu seperti ini. Apa kira-kira? Biasanya kelas 1 kan bahasanya kan tidak terlalu panjang, ya kan? Jujur, itu bisa aja jujur kan seperti itu. Saya yakin pasti kalau sudah membuat keyakinan kelas ini, kalau kelas ini akan enak ketika bapak ibu memberikan materi kepada anak didik kita. Ya kalau bisa dibuatkan banner ya, buatkan banner. Oh tidak bisa, ya buatkan dari kertas saja, di print. Yang terpenting apa? Tetap tertempel di kelasnya masing-masing dari bapak ibu. Jadi seperti itu. Oke. Ini peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, sama jangan berlari di kelas atau koridor. Oke, selanjutnya. Nih, yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Artinya manusia juga butuh bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, jadi kepada siswa, kepada ibu guru juga, bapak ibu ya juga harus cinta dan kasih sayang. Ya harus ya dalam artian ini harus cinta dan kasih sayang lainnya, ya kan? Hanya sebatas teman sejawat seperti itu. Ya kalau selebihnya itu terserah bapak ibu nanti, khusus yang bujang. Yang sudah berkeluarga ya hanya sebatas teman. Kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan ini juga bisa diterapkan kepada guru, kepada siswa. Guru juga butuh kebebasan, ya kan? Di sekolah guru juga butuh kebebasan, tidak dikekang. Ya, dan apakah kita juga bisa menerapkan kayak tadi keyakinan kelas itu? Bisa kita. Katakanlah kita ketika rapat kita membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita, ya kan? Aturannya kita buat sendiri, ya kan? Kepala sekolah hanya mengikuti. Jadi seperti itu. Ya, jadi tidak ada tekanan ataupun apa dari sekolah ataupun sebaliknya. Siswa tidak ada yang dikekang, harus dikasih kebebasan. Cuma tetap kita harus memantau siswa tersebut. Terus kebutuhan kesenangan juga, ya, siswa juga butuh kesenangan. Tidak harus full semuanya dikasih materi, mesti ada permainan kayak tadi kan ada yang namanya ice breaking, biar apa mereka juga senang, terus mereka fokus untuk menerima pelajaran. Oke, lanjut. Nah ini posisi kontrol guru, penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah ini kita sebagai guru ini ada 5 posisi kontrol guru ini. Nah, kita yang sering kita lakukan
Kita di mana? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat orang merasa bersalah? Apa teman? Posisi pemantau? Apa manajer? Nah, kalau penghukum, seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau saya hukum. Ya kan? Apakah sering terjadi seperti itu? Pasti itu, ya kan? Makanya untuk kedepannya ya nanti ya Bapak Ibu lah nanti yang bisa menentukan. Kalau dari saya nanti ada contohnya nanti. Oh ternyata kita harus sebagai apa? Posisi kontrol guru ini harus seperti apa? Membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh kata-kata guru dalam posisi ini misalnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu, ya kan? Itu kalau bisa jangan sampai keluar dari Bapak Ibu. Meskipun siswa itu kalah dalam lomba, jangan sampai mengeluarkan bahasa Bapak Ibu sangat kecewa dengan kamu. Ya kalau bisa, kamu sudah bagus, sudah gini, seperti itu. Tapi harus ditingkatkan lagi latihannya. Jadi seperti itu. Jangan langsung dijudge kamu bahwa Bapak sangat kecewa sama kamu. Mereka kan psikisnya kan langsung ya kena nanti anak tersebut. Akhirnya apa? Ketika disuruh lomba lagi, enggak Pak, enggak jadi saya bocor misalnya. Kalah bocor jadi seperti itu ya. Terus teman mengontrol murid dengan pendekatan persuasif layaknya teman. Nah, jadi ini mengontrol murid dengan pendekatan persuasif seperti teman. Apakah boleh? Ya boleh, ya kan? Cuman ya enggak selamanya menggunakan posisi kontrol menggunakan teman. Maksudnya setiap hari nanti siswa selalu seperti teman kan enggak. Terus selanjutnya berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan hubungan pribadi yang sama. Nah ini manajer merupakan posisi mentor di mana guru melakukan bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya sendiri dan kebutuhan orang lain. Oke, lanjut. Pernyataan ya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Ya, jika anak itu ikut lomba kalah, ini contohnya, membuat orang merasa bersalah. Sesuai itu apa? Merasa bersalah. Akhirnya apa? Mesti akan timbul yang namanya trauma nanti. Saya itu lomba lagi. Yang pertama dikatakan kecewa dengan. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu namanya untuk penghukum. Teman, ayolah lakukan demi ibu, bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Nah kalau sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer dengan menanyakan seperti itu. Siswa akan apa? Siswa akan apa? Ketika kita memposisikan kita sebagai manajer, siswa akan berpikir. Ya ini apa? Menalar siswa, ya kan? Yang pemikiran sendiri. Hanya timbullah dari diri sendiri, bukan dari ajakan atau apa. Terus kamu selalu yang paling terakhir atau oke, lanjut ya. Nah ini yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah
Jadi menstabilkan identitas itu biasanya kan anak-anak kan buat kesalahan ataupun tidak mematuhi aturan. Nah ini yang pertama, sikap kita harus menstabilkan identitas. Intinya apa? Menstabilkan identitas itu menenangkan anak tersebut. Ya, ketika anak itu katakanlah terlambat, nanti kan dipanggil sama bapak ibu guru, ya kan? Yang pertama kan dipanggil, suruh duduk, ya kan? Kita menstabilkan identitasnya anak itu dulu. Dalam artian apa? Harus menenangkan anak tersebut. Jangan langsung kamu ini kenapa terlambat? Ya, oke lanjut. Ada penjelasan di sini, mungkin lanjut. Ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikannya permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kamu kalau menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu? Jadi ini cara yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ya tadi itu. Gimana caranya kita bisa menenangkan anak didik kita, ya, supaya jangan tambah emosi, ya kan? Kadang ada temennya yang berkelahi kan, beberapa pihak. Bapak Ibu langsung, gimana kamu kok bisa tekan ini? Nah, akhirnya mereka yang berdua ini tidak akan redam emosinya, tambah memuncak nanti akhirnya. Tugas kita yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Suruh duduk, entah itu diberi minum dulu, ya kan? Suruh tenang, jadi suruh baru lah. Nah, ada langkah berikutnya yaitu nih, ya, guru berkata, yaitu guru berkata kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi setelah kita menenangkan, kita menanyakan validasi ataupun tindakan yang salah. Kita menanyakan ke siswa tersebut, ya kan? Kenapa penyebabnya, ya kan? Oh, katakanlah si A tentang dengan si B. Jadi kita tanya penyebabnya, tapi jangan tanya di hanya satu, tetap tanyakan ke kedua belah pihak. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, menanyakan keyakinan. Nah dari sini, ini apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah disepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang sudah ada di sekolah ini apa? Apakah itu sesuai dengan kalian? Katakanlah kalau bertengkar, ya kan? Ini kan sudah termasuk tindakan yang tidak baik atau tidak terpuji. Nah, disitulah menanyakan keyakinan sambil memberikan motivasi juga kepada siswa. Ketika kamu sudah tengkar seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Ya kan? Mereka ketika sudah tenang, sudah ditanyakan, mesti apa? Menjawab nanti, ya kan? Belum ya, menjawab mesti mereka dalam keadaan enak, aman juga. Nah, situlah kita bisa memberikan motivasi. Selanjutnya, penerapan segitiga restitusi di sekolah. Nah ini kemarin saya sempat membuat penerapan segitiga restitusi. Yang pertama ini kasus pertama yaitu Nova Labe siswa kelas 6. Kemudian 1, dia datang terlambat ke sekolah karena semalam bermain HP di rumahnya dan tidur terlalu malam. Permasalahan tersebut akan kami selesaikan dengan segitiga restitusi. Coba dibuka tadi file tadi yang demonstrasi kontekstual. Nah ini demonstrasi kontekstual. Saya kemarin menggunakan segitiga restitusi. Ketika siswa tersebut yang pertama kasusnya kan datang terlambat. Nah, ini mesti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah.
keyakinan. Ini ada videonya. Kasus yang pertama, saya membuat 2 kasus. Ini kita lihat kasus yang pertama dulu. Oke. Nih. Budi. Saya menerapkan segitiga restitusi. Jadi ini Noval datang terlambat. Nah, yang pertama saya menanyakan dulu, ya kan? Mengapa? Saya mengidentifikasi identitasnya dulu, ya kan? Biar apa? Supaya tenang. Dan langsung saya marahi. Suruh saya duduk, ya kan? Setelah duduk saya tanyakan permasalahannya. Ternyata Noval tadi yang dijelaskan di video itu datang terlambat karena tidur terlalu malam. Nah, itu kalau malamnya kenapa? Bermain HP. Nah, dari situ ketika Noval sudah menjelaskan, kita tanyakan ke Noval keyakinan mana yang sudah tidak sesuai dengan Noval. Jadi yaitu tentang disiplin. Nah, dari kedisiplinan tersebut, Noval menyadari bahwasannya akan memperbaiki dan tidak akan terlambat. Jadi seperti itu. Coba ini tanggapan dari siswa ini. Oke ya, ini kasus yang
yang kedua, Ironi ini siswa kelas 6 yang melakukan kesalahan yaitu meloncat jendela karena bergurau dengan temannya. Ini saya menggunakan segitiga restitusi, sama menstabilkan identitas, ya, tindakan yang salah, terus yang terakhir tadi menanyakan keyakinan. Jadi saya menerapkan di sekolah ini ketika anak tersebut berbuat salah, saya menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Kalau tadi kan ada 3 kan, ada hukuman, ya kan, konsekuensi, terus ada segitiga restitusi. Oke, lanjut. Nah, dari kesimpulannya, budaya positif di sekolah tidak lepas dari peran seorang guru menangani sebuah tindakan siswa yang tidak berdisiplin positif. Biasanya dilakukan oleh guru dengan menggunakan posisi kontrol, membuat rasa bersalah, memantau dan menghukum. Namun posisi kontrol tersebut tidak mampu memunculkan sikap sadar akan berdisiplin dari dalam diri murid. Di modul 1.4 ini saya menggunakan tahapan pendekatan segitiga restitusi untuk menangani kasus yang terjadi di sekolah dengan memposisikan diri saya sebagai posisi kontrol manager. Di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisa kebutuhan, yaitu kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada pada murid dan akan kesalahannya sehingga siswa tidak mengulangi lagi kesalahan dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Jadi intinya saya tidak menghukum, saya tidak memberikan konsekuensi, tapi saya menerapkan yaitu yang namanya segitiga restitusi untuk menangani ketika siswa tersebut ada permasalahan ataupun melanggar aturan atau keyakinan yang sudah ditetapkan. Nah, di sini lanjut. Adakah pertanyaan dari Bapak Ibu guru ya terkait modul ataupun yang sudah saya jelaskan mulai dari awal sampai akhir tadi? Mungkin dari Bapak Ibu yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Monggo, dari siapa yang mau menanyakan? Ya, oke, Bila, silakan. Bagaimana menurut Bapak posisi kontrol yang paling baik yang bisa diterapkan di SD maupun S1? Oke, sebelum saya menjawab, mungkin dari Bapak Ibu guru ya, setelah melihat tayangan tadi itu, kira-kira apa sih yang cocok untuk kita terapkan teori kontrol ya kan, terhadap siswa SDN maupun S1? Mungkin dari Bapak Ibu guru bisa memberikan jawaban atau bagaimana, silakan. Kira-kira apa yang cocok untuk SDN maupun S1? Silakan. Oke, kalau memang tidak ada, kita kembali lagi ke slide itu. Oke, yang kesimpulan. Nah, jadi yang cocok ataupun yang pas jika siswa tersebut melakukan kesalahan, yaitu kita harus memposisikan kita sebagai kontrol manager dan sekaligus dengan cara yaitu segitiga restitusi. Jadi sudah dijelaskan, menstabilkan identitas, terus menanyakan salah tadi itu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi itu yang
kita terapkan di sekolah. Jadi nanti ke depannya ketika ada siswa ataupun melanggar yang sudah ditentukan dengan kelasnya kalian, silakan Bapak Ibu bisa terapkan. Apakah bisa Bapak Ibu menerapkan? Robin bisa, ya kan? Jadi paling tidak kan biar apa? Siswa itu tidak semata-mata selalu apa? Dikasih hukuman dan hukuman. Karena apa? Dampaknya tadi sangat dampak negatifnya kalau ketika kita memberikan hukuman kepada siswa. Yang lebih baik memang yaitu tadi itu kita memposisikan kita sebagai manajer, di situ kita bisa berkolaborasi dengan siswa dan seperti itu. Ya. Terus selanjutnya refleksi. Nah, ini saya inginkan dari Bapak Ibu guru ataupun dari Ibu guru bisa merefleksikan kegiatan yang sudah kita jalani kurang lebih 1 jam lebih ini ya, mulai dari jam 10 sampai ini sudah 11.33 dan sudah saya jelaskan. Silakan nanti Bapak Ibu bisa memberikan refleksi apa refleksi dari Bapak Ibu. Silakan dari siapa? Oke, silakan Ibu Asmin lanjut ke depan biar masuk di video. Ya, refleksi hari kegiatan hari ini pertama bagi saya materi yang bermanfaat sangat bermanfaat dan berguna bagi saya. Karena saya sendiri sebagai wali kelas juga memberi hukuman setiap siswa yang melakukan pelanggaran seperti peraturan dan pembatasan kelas yang sudah diberikan. Dan mungkin selanjutnya Pak Chandra memberikan bimbingan lagi untuk organisasi agar peraturan di organisasi ini bisa terlaksana dengan baik, terutama untuk siswa yang sering melakukan pelanggaran. Ya, terima kasih untuk Bu Asmi, tepuk tangan untuk Bu Asmi. Oke, selanjutnya dari Winda. Mas tunggu biar kelihatan nanti. Ya. Silakan. Silakan Winda. Terima kasih diberi kesempatan untuk refleksi apa yang disampaikan oleh Pak tadi. Dari awal sampai terakhir sangat bagus materinya yang telah disampaikan oleh Pak Chandra. Jadi kita sebagai guru janganlah selalu menghukum meskipun murid kita salah ya. Jadi dengan materi yang telah disampaikan Pak Chandra tadi, kita harus memulai dengan metode baru yaitu segitiga restitusi yang diantaranya tadi sudah dijelaskan, tapi teman-teman sudah paham. Dan untuk kedepannya mungkin dari Pak Chandra bisa membimbing kami lagi yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Reza dan Bu Asmil sudah memberikan refleksi, ya kan? Ini sudah refleksi berarti sudah di akhir acara. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan ilmu ini saya dapatkan memang di guru penggerak di angkatan 11 ya. Saran saya untuk Bapak Ibu, kalau memang bisa ya meluangkan waktunya, nanti kalau memang ada buka lagi IGP angkatan berikutnya, kalau bisa daftar waktu, karena banyak ilmu yang saya dapatkan di sana ya kan, yang awalnya memang hampir sama ya. Saya sering memberikan hukuman kepada siswa ketika melanggar. Ternyata setelah saya mengikuti kegiatan IGP ini, meskipun masih nyampe di modul 1.4 ini ya,
berikutnya ini modul 2 sampai modul 4 nanti selesainya kalau bulan Desember, ya kan? Alhamdulillah banyak apa ya manfaatnya, ya kan? Dan saya juga bisa nanti kita juga sharing juga untuk apa kedepannya Bapak Ibu ada ide ataupun ada apa silahkan bisa disampaikan. Ya, tentunya di sini dalam guru penggerak itu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Tergeraknya ya kita harus tergerak sendiri, dalam artian sudah harus muncul sendiri. Setelah itu baru kita bisa bergerak. Ya, saya bergerak. Ya. Setelah itu saya menggerakkan nanti Bapak Ibu ini. Nah, caranya bisa lebih baik lagi. Kita bisa intinya bisa berdampak positif untuk kemajuan SDN Permohonan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara telah kita laksanakan bersama. Semoga adanya kegiatan ini dapat menghadirkan banyak manfaat untuk keluarga besar UGD SDN Modern 1. Amin. Pada bangsa Indonesia pada umumnya. Amin ya. Amin. Sekali lagi selaku moderator acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Wa akhirat binasirul mustaqim. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu video, Pak. Sama ayo. Ayo. Ayo, bagi. Si video itu. Yo. 1 2 3. Semangat. 1 2 3. Seorang boleh. Terima kasih.